Shalom, halo teman-teman, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di Renungan Youth for Christ. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang bertanya. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kesempatan di mana kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Dan kami rindu untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya mendengar, mengerti, tapi juga boleh melakukan firman tersebut. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, perenungan kita hari ini didasari oleh Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Teman-teman boleh baca lengkapnya itu ya di rumah masing-masing. Tapi izinkan saya untuk membacakan satu petik ayat dari Lukas 20 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu." Saya, Pendeta Yosua Agung Nugroho Hadiwisodo, Pendeta GKI dengan basis Jemaat GKI Pekalongan. Teman-teman pernah mendengar kata filsafat? Saya yakin itu. Filsafat dalam bahasa Inggrisnya filosofi, berasal dari kata Yunani filosofia. Dari dua kata tuh ya, philos, cinta, dan juga sophia, artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi singkatnya menurut artinya nih, filsafat itu adalah keinginan untuk mendapatkan kebenaran atau pengetahuan karena cinta terhadap pengetahuan atau kebenaran. Maka dalam filsafat kita selalu menemukan bahwa orang selalu bertanya mengenai apa yang dihadapi. Itu dasar dari filsafat. Nah, karena itu menjawab pertanyaan dan kemudian mempertanyakan jawaban dilakukan dalam sebuah dialektika, suatu dialog yang terus bergulir dengan sebuah tujuan yang jelas, agar melalui proses bertanya itu seseorang dapat dibimbing dan dicerahkan untuk menuju kebijaksanaan dan kebenaran sejati, agar yang tidak tahu pada awalnya sekarang menjadi tahu. Nah teman-teman, namun sayang ya, karena banyak orang kerap kali dalam kehidupan ini yang bertanya bukan dalam rangka untuk menambah pengetahuan atau karena menginginkan kebenaran, tapi ada juga orang-orang yang bertanya karena motivasi yang tidak baik, berusaha menjatuhkan, berusaha untuk hanya sekedar ngetes dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala terhadap Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya pengetahuan agama, dan mereka dengan sengaja menjumpai Yesus pada saat Yesus mengajar di bait Allah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Lewat cara mereka dengan bertanya, mereka berharap gitu ya, Tuhan Yesus akan salah ngomong sehingga kemudian bisa segera di-counter dan ditangkap dan seterusnya. Tapi bukan Tuhan Yesus namanya kalau tidak lebih cerdik dari mereka. Tuhan menjawab dengan cara yang lebih elegan. Yesus menjawab sebuah pertanyaan dengan balas bertanya. Dan dengan demikian, strategi mereka untuk menjebak Yesus berhasil dipatahkan. Kita lihat saja dalam bacaan kita di Lukas 20 ayat 5-7, mereka akhirnya diam, serba salah. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya untuk mengajukan pertanyaan dalam hidup ini. Namun juga Tuhan mengingatkan agar jangan sampai kita sama seperti orang-orang Farisi yang menggunakan pertanyaan itu untuk menjatuhkan orang lain atau mungkin sekedar kepo dan untuk bahan gunjingan. Dalam hidup ini, tentu wajar bila kita sering bertanya mengenai apa tujuan kehidupan, apa rencana Tuhan bagi kita. Maka bertanyalah kepada Dia dengan jujur dan tulus dalam doa kepada Tuhan Sang Kebenaran. Namun, insafilah, ingatlah bahwa pertanyaan itu harus dilandasi dalam proses kita untuk mencari dan mencintai kebenaran.
bukan untuk mempertanyakan atau bahkan meragukan cinta kasih-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berilah kami hati yang murni, agar kami dijauhkan dari segala keinginan untuk menjatuhkan orang lain, atau untuk menggoda atau menguji orang lain melalui pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali dengan motivasi tidak benar. Ajari kami untuk haus akan kebenaran Tuhan, atau kami rindu terus bertanya mencari kehendak Tuhan, namun juga berikan kami hati yang tulus untuk mengerti kehendak-Mu itu. Ajari kami agar makin hari kami makin mencintai Engkau dengan penuh pengertian akan kebenaran Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sampai di sini YFC kita hari ini, dan jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan bagikan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.